Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di masa pandemi ini kita harus tetap belajar. Meskipun kita belum bisa tatap muka, tetapi dengan moda daring ini mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam belajar. Untuk siswaku kelas 8, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan tolong siapkan buku catatan dan simak baik-baik untuk materi pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini adalah kita akan mengenal pola bilangan. Tujuan awal ini adalah kita untuk mengenalkan anak-anak tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan. Nah, kita mengenal pola bilangan ini dengan istilah konfigurasi. Nah, susunan benda atau objek bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, pola-pola yang menarik. Nah, susunan pola-pola yang menarik inilah nanti yang akan disusun oleh benda-benda yang dalam bentuk geometri sebagaimana contoh berikut. Nah, ini adalah contoh nokta atau titik-titik yang disusun sebagaimana gambar tersebut. Pada pola pertama ada 5 titik. Pada pola kedua ada 9 titik. Pada pola ketiga ada 13 titik. Pola ke-1 ke pola kedua selisih 4 titik. Pola kedua ke pola ketiga selisihnya 4 titik. Nah, bagaimanakah pola yang keempat? Maka pola keempat adalah dari pola ketiga tadi harus ditambah 4. Nah, akan membentuk susunan yang semakin besar. Ini yang disebut dengan konfigurasi dalam benda tersebut. Nah, benda seperti ini kalian bisa menyusun dengan model yang lain, bukan hanya berbentuk titik seperti ini. Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua adalah polanya berbentuk persegi. Pola pertama 1 persegi. Pola kedua 4 persegi. Pola ketiga 9 persegi. Pola keempat 16 persegi. Kalau pola kelima ada berapa? 25 persegi. Nah, ini adalah jenis pola yang dalam bentuk persegi. Contoh yang ketiga, polanya adalah berbentuk segitiga. Kita menghitung di sini bukan lidinya tapi bentuk bangun geometrinya. Pertama adalah 1 segitiga. Yang kedua 3 segitiga. Yang ketiga, yang keempat 7 segitiga. Nah, untuk yang ke-8 berapa segitiga? Nah, itu bisa kalian hitung dengan cara analisa. Nah, pola berikutnya adalah berbentuk nokta, berbentuk titik lingkaran lagi. Pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga ada 5, pola keempat ada berapa? Pola keempat ada 7. Nah, ini polanya bisa berubah. Coba kalian perhatikan. Di atas berbentuk polanya adalah gambar segitiga, yang bawah adalah polanya berbentuk nokta. Berbeda atau sama angkanya? Nah, mungkin kalau kalian melihat angkanya di situ adalah sama, tetapi pola konfigurasinya berbeda. Yang satu berbentuk segitiga, yang satu berbentuk lingkaran. Nah, itu adalah kita mengenal dengan konfigurasi. Nanti masih banyak sekali kalau di dalam kita melihat. Nah, untuk selanjutnya pola bilangan. Nah, mohon maaf salah tulisan kurang ya. Nah, pola bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur, yaitu memiliki pola yang sama dan teratur sebagaimana contoh dalam bentuk bangun geometri.
geometri. Nah, kita lihat yang pertama, pola bilangan ini dengan cara ada dengan aturan yang berbeda-beda di dalam geometri. Yang pertama adalah kita menggunakan pola penambahan dan pengurangan. Nah, untuk contoh yang pertama, perhatikan ini. Ada angka 1, 3, 5, 7 dan titik-titik. Maka di sini angka pola pertama, angka pola 1 ke pola 2 ke pola 3 ke pola 4 masing-masing memiliki aturan penambahan yang sama atau yang konsisten, yaitu dengan menambahkan 2 setiap masing-masing pola. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Maka selanjutnya 7 ditambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Nah, dan seterusnya. Ini pola menggunakan aturan penambahan 2. Nah, contoh berikutnya 2, 5, 8, 11. Menurut kalian kira-kira ini menggunakan penambahan berapa? Coba nanti dihitung. Dari pola 1, 2 ke 5 itu ditambah berapa? 5 ke 8 ditambah berapa? 8 ke 11 ditambah berapa? Nah, 11 selanjutnya berapa? Suku berikutnya. Nah, untuk pola berikutnya, coba perhatikan di sini. 100, 97, 94, 91. Maka aturannya di sini adalah 100 ke 97 berarti pengurangan 3. 97. 97 kurang 3, 94. 94 kurang 3, 91. 91 dikurangi 3 maka ketemu 88 ya. Nah, untuk itu coba perhatikan berikutnya. 25, 23, 22, 9, 16. Maka di sini menggunakan penambahan atau pengurangan. Nah, kalau penambahan berapa? Kalau pengurangan dikurangi berapa? Menggunakan pola aturan berapa? Nah, ini nanti bisa kalian cari. Nah, sekarang pola perkalian. Setelah pola pengurangan dan penambahan, kita lanjut yang B adalah pola perkalian. Contohnya 1, 4, 6, 8. Nah, polanya yang dipakai di situ adalah perkalian 2 terhadap bilangan asli. Jadi ingat, bilangan asli adalah 1 kali berapa? Nah, dikalikan di situ terhadap bilangan aslinya. 2 kali 2, 4. 4. Nah, terus 3 kali 2, 6. Terus yang terakhir 2 kali 4, 8. Nah, di sini coba diperhatikan kalau kita ingat, kita mereview untuk pola perkalian. Nah, coba perhatikan di bagian B. Ini pola perkalian. Contoh 2, 4, 6, 8. Ya, 2, 4, 6, 8, yaitu perkalian 2 terhadap bilangan asli. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pola pemangkatan yang C. Nah, di pola pemangkatan ini contohnya adalah kita ingat juga 1, 4, 9, 16, 25. Ini juga pemangkatan terhadap bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. Nah, ini adalah contoh pada pola bilangan. Nah, ini ada beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama tadi adalah pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang kedua adalah pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya.
Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20. Nah, pola bilangan ini adalah kita dalam menentukan pola bilangan ini bisa menentukan suku berikutnya suatu bilangan. Untuk menentukan suku berikutnya pada suatu bilangan kita bisa melakukan analisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit baru kita melakukan dengan rumus. Nah, sebagaimana contoh berikut. 5, 9, 13, 17, 21. Kalau kita melakukan analisa pada soal ini, coba perhatikan. 5 ke 9 ditambah berapa? Kalau kita melakukan secara analisa, maka harus ditambah 4. 9 ke 13 ditambah 4. 13 ke 17 ditambah 4. 17 ditambah 21, 17 ke 21 harus ditambah 4. Nah, setelah 21 ditambah 4, maka titik pertama adalah 25. 25 terus ditambah 4, 29. 29 ditambah 4, 33. Nah, ini contoh untuk menentukan kalau kita melakukan secara analisa. Yang kedua, 61, 54, 47, 40. Kalau kita melakukan analisa pada soal ini 61, 54, 47, 40, maka masing-masing dikurangi berapa? Kurang tuh 7. Nah, 3 suku berikutnya nanti coba dicari. Nah, kita lanjut yang C. 3, 6, 12, 24, 48. Maka ini kita ingat 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 12 tambah 6, 12 ke 24 tambah 12. Loh, kok berbeda? Padahal tadi kalau kita ingat pola bilangan adalah menggunakan aturan yang konsisten dan teratur. Sekarang kita ingat di situ 3, 6, 12, 24, 48. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ingat, di situ ada bilangan. Kalau kita mencari suku pertama adalah atau pola ke-1 itu 3, pola kedua 6. Kalau pola kedua berarti 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Nah, selanjutnya bisa dihitung sendiri. Nah, itu bisa nanti secara analisa nanti akan ketemu. Oh, itu tidak bisa, menggunakan cara yang lainnya lagi. Nah, atau dikalikan dengan bilangan di depannya. Nah, sekarang ini coba perhatikan yang D. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kira-kira ini model yang bagaimana? Kok bisa muncul 1, 1, 2, 3, 5, 8? Kalau kita ingat di situ, coba 1 ke 1 ditambah berapa? 0. Tidak mungkin ya. Boleh. Tapi kalau depannya tambah 1 boleh, tambah 1 lagi. Coba ingat, kalau ini kita lihat di bagian D ini adalah bilangan Fibonacci. Nanti akan kita bahas di berikutnya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. Berarti ditambahkan di depannya. 5 ditambah 3, 8. Kalau 8 tambah 5, 13. Nah, dan seterusnya. Ini adalah contoh pola bilangan. Nah, perhatikan pola begini. Ini ada pola yang unik sekali. Perhatikan angka-angkanya. 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kalau kita ketemu pola seperti ini, berarti kita ingat pola ini adalah akan berulang. Kalau kita perhatikan di situ 2, 3, 5, 7, 11 itu satu komponen, satu kelompok. Kan kembali lagi ke 2 kan setelah 11. Iya. 2, 3, 5, 7, 11. Maka suku berikutnya juga akan muncul 2, 3, 5, 7, 11. Nah, berapakah pola bilangan ke 99? Boleh kalian melakukan analisa dengan cara menghitung berulang 2, 3, 5, 7, 11 ditulis terus nanti dihitung sampai ketemu sampai angka 99, silakan. Tetapi ada dengan cara yang mudah. Coba lihat 2, 3, 5, 7, 11 adalah susunan yang berulang.
dan banyaknya ada 5 angka, sehingga kalau 99 dibagi 5 itu akan didapat 19. Nah, kalau 19 masih sisa 4 lah. 4 inilah kita hitung dari angka 2. Nah, kalau angka 2 dihitung 4 tadi kan 1, 2, 3, 4. Berarti angkanya 2, 3, 5, 7 itu jatuh pada angka ke 99. Maka jawabannya pola ke 99 adalah angka 7. Nah ini ada yang dengan kata-kata, tidak hanya dengan angka. Rahasia juara. Rahasia juara. Nah ini juga berulang. Maka akan ketemu nanti di kelompok yang ketiga juga berbunyi rahasia juara. Nah kalau kita hitung hurufnya, rahasia juara itu nanti ada berapa, digunakan untuk membagi yang ditanyakan sukunya, yaitu suku ke 101. Jadi 101 dibagi banyaknya kata pembentuk rahasia juara dapat berapa, sisa berapa. Sisanya itulah nanti dihitung mulai dari huruf R. Nah nanti akan ketemu pola ke 101 itu ketemu huruf apa. Nah nanti dicoba. Nah kalau kita di sini tadi sudah mengenal tentang kita menggunakan secara analisa, maka kita akan mengenal rumus-rumus yang ada pada pola bilangan. Nah, untuk rumus yang pertama adalah pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N min 1. Ini untuk pola bilangan ganjil. Nah, kalau angkanya N-nya diganti 1, maka akan ketemu 2 kali 1 min 1 ketemu 1 dan seterusnya. Yang kedua adalah pola bilangan genap, yaitu UN sama dengan 2N. Pola bilangan persegi yaitu N kuadrat. Sedangkan pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Nah ada pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Dan masih banyak lagi tentang rumus-rumus itu pada pola bilangan. Nanti ada pola bilangan pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci dan lain sebagainya. Itu nanti kita menggunakan pada bab berikutnya. Nah, bagaimanakah kita menentukan suku suatu bilangan apabila rumusnya sudah diketahui? Nah, ini sebagaimana contoh. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus. Nah, tadi disuruh menentukan 5 suku pertama, tapi rumusnya sekarang sudah diketahui 3N plus 1. Nah ini cara menyelesaikannya. Coba ganti N-nya dengan 1. 3 kali 1 ditambah 1, maka hasilnya 4. Kalau N-nya diganti 2, 3 kali 2 plus 1 sama dengan 7. Kalau N-nya diganti 3 kali 3, 9. 9 plus 1, 10. Kalau N-nya diganti 4, 3 kali 4, 12. 12 ditambah 1, 13. Kalau N-nya diganti 5, yaitu 16. Karena yang ditanyakan adalah 5 suku, maka jawabannya adalah 4, 7, 10, 13, dan 16. Nah, masih tetap sama. Tentukan 5 suku pertama dari suatu bilangan yang dirumuskan. Nah, rumusnya beda lagi. Sekarang adalah rumusnya N kuadrat plus 2N min 5. Nah, ini caranya. Kalau N-nya diganti 1, maka ketemu 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 5. Berarti ketemu minus 2. Kenapa bisa min? Karena 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Kalau diganti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 min 5. 2 kuadrat 4 ditambah 4 8. 8 dikurangi 5, 3. Kalau diganti 3 kuadrat
9 ditambah 6 berapa? 15 dikurangi 5 10. Kalau diganti dengan 4, n-nya 4 kuadrat, 2 kali 4 kurangi 5, 16 ditambah 8. Ayo berapa? 16 ditambah 8 dikurangi 5. 16 ditambah 8 dikurangi 5 maka diperoleh 19. Nah, kalau diganti dengan 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali 5 10 dikurangi 5 maka hasilnya, nah ini kalau rumusnya sudah diketahui maka hasilnya adalah min 2, 3, 10, 19, 30. Nah ini nanti, nah ini ada satu contoh lagi. Tentukan 5 suku pertama dari suatu bilangan yang dirumuskan UN 25 min 3N. Ingat n-nya karena ditanyakan 5 suku pertama, berarti n-nya harus diganti 1, n-nya diganti 2, n-nya diganti 3, n-nya diganti 4, n-nya diganti 5, maka nanti hasilnya akan ketemu nah sendiri. Nah cukup, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kurang jelas nanti bisa diulangi lagi. Terima kasih.